dengan visi dan misi yang tadi Bapak sampaikan. Begini, tolong disimak. Dalam konstelasi Undang-Undang Dasar saat ini, garis-garis besar haluan negara tidak lagi dikenal. Karenanya, pola pembangunan Indonesia ditetapkan melalui rancangan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam pembangunan jangka panjang, jelas diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintah sebelumnya dengan pemerintah yang akan datang, supaya tidak ada keterputusan proses pembangunan. Pertanyaannya, dapatkah Anda sebagai calon presiden dan calon wakil presiden melakukan evaluasi kritis terhadap program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, dan apakah yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk mempertahankan untuk hal-hal yang sudah dianggap berhasil, memperbaiki hal-hal yang Anda anggap belum terlalu berhasil, dan kemudian mengubah hal-hal yang belum berhasil. Kira-kira begitu. Saya persilahkan, Anda punya waktu 5 menit untuk menjawab. Saya persilahkan kepada Pak Jokowi dan Yusuf Kalla, 5 menit Anda dimulai dari sekarang. Terima kasih. Memang sebaiknya perencanaan dalam jangka yang panjang itu menjadi titik acuan bagi siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden. Karena tanpa itu pembangunan kita akan terpotong-potong tergantung kepada pemimpinnya mau gaya apa. Sehingga menurut saya siapapun presidennya, yang baik akan kita lanjutkan, yang tidak baik akan kita evaluasi, kita perbaiki, dan juga akan kita lanjutkan. Tetapi prinsip-prinsip, hal-hal yang prinsip juga harus kita isikan kepada pemerintahan yang baru kita nanti. Juga hal yang berkaitan dengan ideologi juga harus kita isikan kepada program-program yang akan kita kerjakan. Artinya kita tidak ingin meninggalkan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah yang sudah ada, karena itu adalah sebuah titik akhir yang nantinya akan dituju oleh bangsa dan negara ini. Tetapi hal yang berkaitan dengan ideologi, hal yang berkaitan dengan prinsip tetap akan kita masukkan ke dalam program-program pemerintahan baru kita. Untuk selanjutnya silakan Pak, jika lanjutkan. Terima kasih Pak Jokowi. Tentu kita harus melanjutkan, utamanya ialah target tujuan berbangsa ini. Dan prinsip-prinsip utama, melaksanakan pemerintah dengan demokratis, melakukan sebuah pemerintah yang bersifat otonomi, pemerintah yang memberikan percayaan masyarakat, pemerintah yang taat hukum. Dalam hal-hal kebijakan yang menyangkut 5 tahunan, tentu pemerintah yang melaksanakan tugas itu mengevaluasi tiap 5 tahun program-program itu. Contohnya adalah pada dewasa ini, ekonomi kita merosot, defisit banyak, anggaran kita tidak berfungsi dengan betul, maka tentu produksi minyak kita semua turun. Karena itulah pemerintah yang akan datang harus memperbaiki kebijakan itu. Tanpa itu negara tidak bisa berkembang. Kalau pada dewasa ini, sebelumnya pertumbuhan kita 7%, sekarang menurun 5%, semua itu harus dikoreksi sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi. Efisiensi pemerintah yang tidak lebih mementingkan rutin dan tinggi yang tidak penting, itu harus reformasi. Karena itulah bagian kita untuk mencapai tujuan. Tanpa reformasi yang baik, begitu juga sistem pembinaan semangat kita, sehingga kita sebut revolusi mental, kadang harus dirubah. Baik sistem pendidikan, baik sistem semangat, bagaimana hukum, jangan banyak korupsi, harus tegas semuanya. Hal-hal itulah tugas pemerintah yang akan datang untuk melaksanakan, bahwa itu membutuhkan koreksi, harus, karena pemerintah dibentuk untuk membuat perubahan. Tanpa pemerintah yang buat perubahan, bukan pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan itu. Namun prinsip pokok tetap dijaga. Prinsip pokok tujuan, prinsip pokok asas-asasi, prinsip pelaksanaan hukum, prinsip pokok bagaimana berotonomi, memberikan kewenangan yang baik kepada daerah, karena daerah lah yang harus memutuskan itu. Bagaimana desa harus dibangun yang baik,
karena desa lah yang menjadi sumber dana kita semua. Bagaimana usaha kecil harus diberikan keutamaan, karena usaha kecil lah menjadi inti dari pokok permasalahan kesejahteraan rakyat ini. Tanpa itu semua, maka kita tidak bisa mencapai pemerintah yang bersih. Bagaimana efektifnya? Pemerintah yang bersih adalah pemberian efektif. Bukan pemerintah yang hanya besar, yang hanya gagah, tapi pemerintah efektif, melayani secepat-cepatnya. Seperti dikatakan tadi Pak Jokowi. Sistem pemerintahan apa yang lebih baik? Sistem pemerintahan yang transparan, yang terbuka, yang rakyatnya mengetahui itu. Itulah asas hubungannya antara demokrasi yang baik, pemerintahan yang baik, yang efektif, dan juga tata hukum yang baik. Mudah-mudahan itu dapat kita laksanakan. Itulah asas kita. Nah. Masih mau ditambahkan? Bapak masih punya waktu sekitar 41 menit. Silahkan kalau masih mau ditambahkan, Pak Jokowi. Dan menurut kami yang paling penting itu memang perencanaan itu penting. Rencana itu penting, tetapi yang lebih penting bagaimana melaksanakannya. Bagaimana mengeksekusinya, bagaimana memutuskannya, dan bagaimana manajemen pengawasan itu bisa kita lakukan dari detik ke detik, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Terus kita lakukan manajemen pengawasan. Yang paling penting menurut saya di negara kita ini, yang paling lemah ada di manajemen pengawasan. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Itulah tadi